Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, sahabat saya Bapak Profesor Dr. Haji Ali Rabdani STPMT yang sudah meninggalkan tempat. Yang saya hormati Ketua Senat UIN Raden Lampung, sahabat saya Profesor Dr. Haji Idham Khalid MAG beserta jajaran Senat. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN Raden Lampung Profesor Dr. Haji Wan Jamaluddin MAG PhD. Yang saya hormati para wakil rektor, para dekan, para wakil dekan. Yang saya hormati para guru besar di lingkungan UIN Raden Lampung, dan saya muliakan segenap sivitas akademika serta hadirin yang berbahagia. Sebelum menyampaikan orasi ini, perlu disampaikan bahwa materi pidato ilmiah secara lengkap tercetak pada buku yang berada di tangan Bapak Ibu sekalian. Sementara karena dibatasi waktu, maka saya akan membacakan ringkasannya saja. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang membahagiakan pada diri kami. Betapa tidak, masa penantian beberapa tahun sejak pengajuan guru besar akhirnya datang juga. Sungguh ini suatu perjuangan yang cukup melelahkan. Namun sebagai seorang akademisi yang mengabdikan hidupnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tidak ada kata menyerah pada hambatan dan rintangan. Oleh karena itu, pada kesempatan baik ini izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah berjudul Tasawuf dan Pancasila, upaya membangun harmonisasi kehidupan pada masyarakat pluralistik dengan pendekatan esoterisme agama. Topik ini penting saya kemukakan lantaran sejak keran demokrasi dibuka lebar-lebar di era reformasi ini, semua paham dan aliran mengalir deras ke dalam pemikiran masyarakat, baik yang berasal dari dalam negeri sendiri maupun yang bersifat transnasional. Akibatnya, ikatan nasional yang selama ini menjadi konsensus bersama berupa Pancasila mulai ditinggalkan dan dilupakan. Bahkan ada upaya sistematis untuk mendegradasi, bahkan mengganti dengan paham lain seperti khilafah maupun syariat Islam. Oleh karena itu, sebagai seorang akademisi yang menekuni kajian tasawuf atau sufisme sebagai ajaran esoterisme Islam, serta aktivis di Pramuka sebagai pelatihan nasional, saya merasa terpanggil untuk memaparkan betapa pentingnya mensosialisasikan kembali nilai-nilai Pancasila sebagaimana dirumuskan oleh founding father yang ternyata di dalamnya dijiwai oleh ajaran tasawuf atau esoterisme Islam. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa pada dasarnya setiap agama membawa misi nilai kemanusiaan secara universal yang dalam Islam dikenal dengan sebutan rahmatan lil alamin. Sementara dalam Kristen dimaknai cinta kasih, dalam Buddha disebut sarania dhamma atau welas asih. Secara tekstual keagamaan, persoalan humanisme atau kemanusiaan menempati posisi yang lebih signifikan daripada lainnya. Aspek universal seperti keadilan, persamaan, kesetaraan, dan pembebasan merupakan ruh bagi setiap agama untuk menjalankan misinya, yakni menciptakan perdamaian dalam kehidupan yang pluralistik. Tanpa disadari, perkembangan dan pemahaman nilai keagamaan saat ini kurang sesuai dengan misi utama agama itu sendiri. Dalam persoalan teologis, para tokoh agama banyak memberikan penafsiran teks sesuai dengan pemikirannya sendiri, yang dipengaruhi faktor ekstrinsik seperti politik, sosial, ekonomi maupun budaya, sehingga agama menjadi sangat eksklusif. Secara eksplisit, sikap beragama eksklusif itu diekspresikan dalam bentuk penanaman kebencian terhadap komunitas lain, seakan-akan sudah tidak ada cara lain untuk bisa mempertahankan keyakinan agamanya kecuali dengan menjelek-jelekan kelompok yang berbeda. Di sisi lain, pemahaman keagamaan yang tekstual akan menampilkan pemahaman yang cenderung tertutup serta memandang agama lain secara hitam putih. Bahkan tidak jarang memberikan label kafir kepada mereka yang berbeda keyakinan. Hal seperti itu sesungguhnya di dalam jati dirinya kehilangan spirit kemanusiaannya yang universal, lantaran menganggap pendapatnya sendiri yang paling benar dan yang lain salah atau truth claim. William A. Christian menunjukkan bahwa persoalan truth claim ini ada pada semua agama. Pandangan truth claim seperti inilah yang kemudian melahirkan kelompok radikalisme, misalnya radikalisme Hindu di India, radikalisme Buddha di Myanmar, radikalisme Yahudi di Israel, radikalisme Kristen di beberapa negara barat, serta radikalisme Islam. Dalam kehidupan masyarakat, beberapa pemuka agama justru mengklaim pemahamnya sendiri sebagai wacana dan meminggirkan wacana-wacana lain,
sehingga wacana keagamaan tersebut bukan sekadar faham keagamaan biasa, tapi telah berubah menjadi bagian dari kepentingannya sendiri. Oleh karena faham keagamaan berjalin erat dengan kepentingan politik, maka mudah difahami mengapa konflik dan kekerasan atas nama agama menjadi cara yang sering digunakan untuk mendapatkan kekuasaan. Pada gilirannya, para pemegang agama mengubah ajaran Tuhan yang terbuka atau inklusif menjadi ajaran tertutup atau eksklusif. Berangkat dari persoalan di atas, diperlukan pemahaman secara komprehensif tentang inklusivitas tasawuf dalam masyarakat. Bahwasanya sikap inklusif adalah cara berpikir terbuka dan menghargai perbedaan, baik perbedaan tersebut dalam bentuk pendapat, pemikiran, etnis, tradisi budaya, hingga perbedaan agama. Sikap inklusivitas tasawuf bisa dipahami dari penghayatan esoteris Islam yang masih tetap berlandaskan syariah. Penghayatan keagamaan esoteris yang mendalam tidak dilakukan dengan pengasingan diri atau uzlah, melainkan tetap aktif melibatkan diri di tengah masyarakat. Tujuan utama untuk menemukan kebenaran universal dalam setiap perbedaan atau sekedar tidak saling mencurigai, serta timbulnya nilai humanis yang secara etimologis diartikan sebagai penuhan rasa pri kemanusiaan atau pemanusiaan. Universalitas tasawuf dan Pancasila. Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa Islam yang berkembang di Nusantara ini dijiwai oleh nilai tasawuf yang berurat berakar dalam kehidupan bangsa Indonesia yang sangat majemuk, sehingga dapat dikatakan selama puluhan tahun hampir-hampir tidak ada pernah konflik horizontal yang berarti. Ini menunjukkan bahwa tasawuf bersikap inklusif, fleksibel, serta akomodatif terhadap berbagai suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Berangkat dari kondisi seperti inilah, kemudian The Founding Fathers merumuskan dasar negara kesatuan Republik Indonesia dengan mencetuskan apa yang disebut Pancasila. Dapat dikatakan bahwa secara sadar atau tidak sadar, rumusan Pancasila itu dijiwai oleh nilai-nilai tasawuf. Jika dicermati, dari kelima sila dari Pancasila, ada dua nilai esensial dalam kehidupan beragama, yaitu nilai ibadah dalam bentuk komunikasi vertikal yang bersifat teologis antara manusia dengan Tuhan, serta nilai muamalah berbentuk komunikasi horizontal antara sama manusia yang bersifat humanism. Pada tataran teologis, sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa secara konseptual menunjukkan makna tauhid sebagaimana disebutkan dalam putusan Majelis Muktamar NU ke-26 di Situ Bondo tahun 84. Istilah ini dirasa lebih tepat menampung aspirasi agama-agama lain yang ketuhanannya bersifat pseudo monotheism atau semu tauhid, walaupun sesungguhnya secara primordial semua agama bersifat tauhid yang disebut dengan monotheism. Meskipun nilai tauhid secara primordial adalah sama, namun cara mengimplementasikan keberagamaan masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya. Pemilihan kata ketuhanan Yang Maha Esa sudah sangat tepat yang mampu mewakili semua agama dan kepercayaan di Indonesia, baik kalangan dari Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu maupun aliran kepercayaan. Dari uraian ini dapat dimengerti bahwa pada dasarnya semua agama mengajarkan keesaan Tuhan atau tauhid. Perbedaannya adalah dalam tingkat ketegasan dan kelugasan bahasanya serta penyebutan namanya, seperti Allah, Jehovah, Yahweh, Sang Yang Widiwasa, Sang Yang Adi Buddha, Gusti Pangeran, Gusti Allah, dan lain-lain. Bersama dengan prinsip-prinsip yang lain, konsep ketuhanan Yang Maha Esa ini membentuk satu kesatuan dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang dikenal dengan Pancasila, yang secara harfiah berarti 5 dasar, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual, kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai landasan moral dan etiknya, persatuan Indonesia sebagai landasan sosialnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai acuan politiknya, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuan bersama dalam bernegara. Apabila sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa merupakan tataran teologis yang bersifat vertikal, maka sila kedua sampai kelima merupakan tataran muamalah yang bersifat horizontal kepada sama manusia. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa di Indonesia hakikat dan martabat manusialah yang harus dijadikan acuan moral dan etik dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan-kebijakan berbangsa dan bernegara. Mengapa? Karena manusia memiliki misi penting untuk mengelola bumi agar menjadi harmoni. Dengan kata lain, manusia menjadi wakil Tuhan atau pengejawaan Tuhan di muka bumi. Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadis, khalaqallahu Adama ala suratih. Allah telah menciptakan Adam atas gambarnya. Atau menurut dalam tradisi Kristen, dalam teologi Kristen disebut manusia sebagai imago Dei atau bayangan Tuhan. Maksud dari statement tersebut adalah bahwa manusia itu merupakan cerminan atau almirah dari Tuhan
atau dalam istilah tasawuf disebut tajalli atau penampakan pengesaban Tuhan di alam semesta. Manusia sebagai tajalli Tuhan di alam semesta menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari seorang harus mampu mencerminkan sifat Tuhan dalam konteks arad basyariah, seperti sifat Rahman yaitu pengasih tak pilih kasih, dan sifat Rahim penyayang tak pandang orang, sifat Ghafir pengampun dan lain-lain. Hal seperti inilah yang oleh Rasulullah disebut dengan berakhlak dengan akhlak Allah atau takhalaqu bi akhlaqillah. Di sinilah sesungguhnya letak inti ajaran Islam dalam mereka menciptakan harmonisasi kehidupan masyarakat sebagaimana misi diutusnya Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemuliaan akhlak atau moralitas ini ditunjukkan pada siapapun tanpa memandang manusia dari suku, agama, ras maupun golongan apapun. Di sinilah letaknya prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip utama dalam mengimplementasikan sila kedua ini harus dilandaskan pada mahabbah ilallah atau cinta kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula menurut Yudi Latif menjelaskan bahwa sesungguhnya mencintai Allah, mencintai Tuhan tidak bisa memancarkan kasih sayang kepada sama makhluk melalui sikap keagamaan yang lapang dan toleran, bersedia membuka ruang pergaulan dalam mereka bergotong royong menghadirkan rahmat kebajikan bagi semua, dengan memperjuangkan kebenaran dan keadilan serta berbuat amal kesalehan dengan sikap hidup yang amanah, jujur dan bersih. Begitu pula di dalam tradisi agama lain, Kristen, Hindu dan Buddha juga disebutkan hal yang sama. Inilah yang disebut sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai landasan moral dan etik. Selanjutnya sila persatuan Indonesia sebagai landasan sosial bangsa. Ini menggambarkan konsep menyatunya unsur-unsur yang berbeda dalam satu derap langkah bersama karena memiliki dan ingin mencapai cita-cita bersama. Al-Quran menyebutkan bahwa pluralitas manusia itu merupakan keniscayaan yang tidak mungkin ditolak dan itu merupakan tanda kekuasaan Allah yang tidak terbatas, sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 22. Persatuan Indonesia di dalamnya menghendaki adanya mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan agar persatuan Indonesia tetap utuh dan terjaga. Hal tersebut dalam tasawuf berarti mengandung sifat itsar dan futuwah. Itsar yaitu lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Futuwah berarti seseorang tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Jika sikap itsar dan futuwah itu tertanam, maka persatuan dan kesatuan Indonesia menjadi kuat dan kokoh karena setiap orang senantiasa mampu mementingkan kepentingan umum atau kepentingan bersama, kepentingan seluruh rakyat Indonesia, kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Demikian pula yang sejenis disebutkan di dalam ajaran Kristen, Hindu dan Buddha. Seperti misalnya di dalam agama Hindu Bali mengenal slogan selulung sabayantaka, yaitu bersama sama dipikul, ringan sama dijinjing. Selanjutnya pada sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hebat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Kerakyatan sebagai prinsip kenegaraan berarti bahwa kepentingan rakyatlah yang harus menjadi sumber inspirasi kebijakan dan langkah kekuasaan negara, bukan kepentingan penguasanya. Dengan prinsip kerakyatan ini, apa yang terbaik bagi rakyat, terutama yang di bawah, itulah yang terbaik bagi bangsa dan negara. Sebaliknya, yang buruk bagi rakyat, terutama yang di lapis bawah, itulah yang buruk bagi bangsa dan negara. Sila keempat yang berdasar pada sila pertama, kedua dan ketiga. Dengan demikian pada hakikatnya kekuasaan ialah berada di tangan Tuhan yang memiliki dan menguasai segalanya. Dan karena kekuasaan ialah milik Tuhan, maka dalam memutuskan segala sesuatu yang terdapat dalam musyawarah ialah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan, dalam arti harus sesuai dengan aturan Tuhan. Musyawarah yang terdapat dalam sila keempat ialah musyawarah dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan dalam sila keempat bisa diartikan dengan kearifan atau kefahaman serta kepandian terhadap penggunaan akal dan atau pikiran yang sehat dalam menghadapi masalah dan bukan menggunakan nafsu. Sila keempat karena berasal pula pada sila pertama, maka penggunaan akal yang dihendaki ialah akal yang berketuhanan yang Maha Esa, tidak mengikuti hawa nafsu yang berlawanan dari jalan Tuhan yang dapat menyesatkan dari jalan atau perintahnya, atau dengan kata lain dalam menentukan keputusan itu hendaknya berdasarkan ketentuan Tuhan, dilandasi oleh pemikiran yang jernih atau tidak emosional, sehingga keputusannya bersifat benar, tepat dan adil. Lantaran senantiasa mengendalikan hawa nafsunya. Mengendalikan hawa nafsu itu disebut dengan zuhud dalam tasawuf. Zuhud ialah suatu pandangan khusus terhadap keduniawian, yaitu di mana seorang tetap bekerja dan berusaha, akan tapi kehidupan duniawi tidak menguasai kecenderungan kalbunya, serta tidak membuat seorang tersebut mengingkari Tuhannya
Atau dengan kata lain, zuhud adalah hendaknya seorang menjauhkan dirinya dari hawa nafsu. Zuhud sebagai sikap dalam kehidupan akan bisa mengendalikan nafsu dan akhlak tercela lainnya. Adanya sikap zuhud, maka seorang akan berusaha menghilangkan dekadensi moral yang berkaitan dengan hal yang haram, menuntut agar orang meninggalkan suap, korupsi, dan perbuatan yang menindas orang lain. Zuhud melahirkan sikap menahan diri dan memanfaatkan harta untuk kepentingan yang produktif. Apabila implementasi kerakyatan dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan dilingkupi sikap zuhud dari masing-masing orang atau wakil yang bermusyawarah, maka akan menghasilkan sikap qanaah dan tawakal dalam menerima keputusan yang telah disepakati bersama dalam permusyawarah. Dengan demikian, cita-cita keadilan sosial akan mudah diwujudkan. Demikian pula hal yang sama disebutkan di dalam ajaran Kristen, Hindu, dan Buddha di dalam Alkitab masing-masing. Adapun sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan bersama dalam bernegara. Keadilan sosial dalam sila kelima seperti dijelaskan sebelumnya ialah mengandung isi arti kesesuaian hakikat dari adil yang secara mudah bisa diartikan dengan sama berat atau tidak berat sebelah, seimbang. Sila kelima mengenai adanya keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran An-Nisa 135 dan Al-Maidah ayat 8. Untuk sampai pada perilaku adil secara sufistik, seseorang harus mampu mengendalikan dan meninggalkan sifat-sifat tercela atau taholli dan menanamkan sifat-sifat terpuji atau tahalli, untuk kemudian pada akhirnya sampai pada tajalli, yaitu meresapnya sifat-sifat keadilan dari sifat Tuhan yang maha adil atau al-adil, sehingga jika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan sikap adil terhadap sesama dalam menjalankan kehidupan sosial, maka akan terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hubungan antara tasawuf dengan sila kelima dapat diartikan sebagai tajalli yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Tajalli ialah terbukanya tabir penghalang antara manusia dengan Tuhan, sehingga diperoleh cahaya atau nur ketuhanan. Dengan demikian, tajalli berkaitan dengan sila kelima dapat diartikan yakni diperoleh cahaya atau nur ketuhanan berupa muncul dan meresapnya sifat-sifat keadilan Tuhan dalam tiap-tiap manusia Indonesia. Bapak dan saudara sekalian, sebagai penutup, tasawuf dan Pancasila sebagai ajaran moral, maka sudah selayaknya bagi bangsa Indonesia, khususnya umat Islam Indonesia, memahami dan menghayati Pancasila dalam bingkai ajaran tasawuf yang merupakan ajaran moralitas dalam Islam dan merupakan perwujudan dari ihsan yang berarti selalu melihat, merasa selalu melihat atau dilihat oleh Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam ibadah maupun dalam aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, Bapak dan saudara sekalian, demikian pula pada agama di Indonesia, ternyata nilai Pancasila selaras dengan ajaran-ajaran agama masing-masing, baik Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha maupun Konghucu. Oleh karena itu, salah satu kata kunci yang dapat digunakan sebagai pegangan adalah yang sama jangan dibedakan, yang beda jangan disamakan. Mengakhiri orasi ilmiah ini, saya harus menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta yang telah tiada, Haji Muhammad Ansor dan Ibu Hajah Siti Rahimah, yang telah mendidik dan memberikan landasan nilai-nilai agama. Dua istri tercinta, Hajah Dr. Anda Dewi Suryani, yang dengan setia mendampingi dan memberikan motivasi untuk meraih prestasi tinggi, serta setia merawat dikala saya menderita sakit. Begitu pula pada Ananda Fatlaya Kamilia Dewi. Yang ketiga, Ananda tersayang telah tiada, Haji Pandu Faranjadata, yang telah menjadi sarana pemacu dan pemicu untuk meraih karir akademik ini. Kemudian sahabat saya, Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam beserta jajaran, atas perjuangannya sehingga usulan guru besar rumpun ilmu agama dapat diproses di Kementerian Agama. Kemudian kelima, Rektor UIN Radina Lampung, Profesor Hajiwan Jamaluddin, MA GPHD beserta jajarannya yang telah memberikan doa, restu, motivasi dan bantuan moral sehingga sampai pada SK guru besar ini turun. Yang keenam, semua saja yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, mulai dari keluarga, hadiah kolega yang telah memberikan kontribusi spirit yang luar biasa sampai gelar profesor yang dapat diraih. Untuk itu semua saya hanya dapat menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya teriring ucapan doa. Semoga semua kebaikan Bapak Ibu Saudara dicatat sebagai amal saleh oleh Allah SWT. Jazakumullahu khairan katsira. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan panjang menggapai asa. Sebuah perjalanan hidup. Profesor Dr. Haji Muhammad Afif Ansori MAG. Tahun 1960, M. Afif Ansori dilahirkan. Tanggal 13 Maret
bertepatan bulan Ramadan. Hari Sabtu Pon menurut pasaran. Mbah Sairoji nama sang bidan. Muhammad Ansor nama sang ayah. Seorang PNS dari KUA golongan rendah. Karena hanya tamat sekolah rakyat, beliau sekolah ditambah pendidikan di madrasah. Siti Rohimah nama sang ibu. Beliau berasal dari Bumi Ayu. Semasa muda aktif menjadi pandu. Sampai pensiun mengabdi sebagai guru. Muhammad Apip Ansori merupakan putra kedua dari jumlah 7 bersaudara, 3 lelaki dan 4 wanita. Maklum, dulu belum ada keluarga berencana. Di Bumi Ayu ia mengawali sekolah. Ikut nenek yang terpaksa jauh terpisah. Lantaran desakan ekonomi nan amat payah, kadang sebulan sekali ia dijenguk ayah. Bersama ibunda ia tinggal di rumah leluhur. Makan nasinya jagung dicampur bulgur. Tidurnya pun di dipan, pelupuh tanpa alas kasur, namun tetap bisa tidur mendengkur. Di SD Jatisawit ia mulai belajar, dibimbing Bu Nitem yang sangat penyabar. Membaca dan berhitung rasanya tidaklah sukar. Membawa grip dan batu tulis yang cukup besar. Saat kelas 3 SD ia pindah ke desa Garung. Udaranya sejuk di lereng gunung. Tiap hari harus makan nasi jagung. Tidur pun cukup berselimut kain sarung. Di akhir ujian kelas 6 SD ia juara. Lantaran nilai ijazahnya 9 rata-rata. Oleh orang tuanya ia dimasukkan ke sekolah PGA dengan harapan begitu tamat 6 tahun langsung bekerja. Sejak pagi subuh ia rutin belajar. Di malam hari ia baca buku pakai lampu pijar. Maka di masa PGA ia meraih prestasi bintang pelajar dengan hadiah SPP setahun tanpa membayar. Selepas sekolah ia pergi ke para kiai, mengaji kitab Jurumiyah sampai Imriti, menghafal Nahdom Hidayatus Sibyan ilmu tajwidi, belajar qiraah irama nahawat, sikah, hijaz serta bayati. Nasihat gurunya, jika ingin sukses harus membuat jaringan. Bergaul dengan semua kalangan, janganlah sungkan. Di organisasi Ibnu dan Pramuka, ia peroleh banyak teman. Di akhir sekolah, ia raih prestasi pelajar teladan. Selepas PGA, ia sempat mengabdi, menjadi guru di MI Ma'arif setiap hari, sambil melatih pramuka serta bela diri. Namun cuma setahun pengabdian itu ia jalani. Tahun 1980, ia diterima di IAIN Sunan Kalijaga. Kuliah di Fakultas Usuluddin, kampus tertua. Ia tekuni belajar serta organisasi pramuka. Selama 3 tahun, ia raih gelar sarjana muda. Tahun 1984, ia lanjutkan ke program doktoral, mengkaji tasawuf, kalam, dan filsafat sebagai bekal pada Profesor Haji A. Mukti Ali yang sudah terkenal. Sering ujian ulang karena otak serasa bebal. Tahun 1987, gelar doktorandus dapat diraih, meskipun dijalaninya dengan tertatih-tatih, lewati berbagai rintangan tanpa kenal letih. Ijazah didapat, capek pun terasa pulih. Seorang pembina pramuka Bayangkara memberi wejang, pergilah merantau ke pulau seberang. Temui Pak Saleh Bina di kota Palembang, tapi malah terdampar di kota Tanjung Karang.
Di kota Tanjung Karang ini perjuangan hidup dimulai. Menjadi guru SMP, MTS dan SMA pun dilakoni. Sampai diterima di IAIN sebagai pegawai negeri. Atas jasa dan budi baik Pak Rektor Haji Busairi Majidi. Di saat menjadi dosen hatinya tertambat pada seorang mahasiswi cantik yang sangat memikat. Dimantapkan hatinya dengan tekad bulat. Ia pun mengutarakan cintanya karena takut terlambat. Mahasiswi tersebut bernama Dewi Suryani, seorang gadis cantik berasal dari kota bumi. Tak berlangsung lama, gadis itu pun menjadi istri. Setia terus mendampingi hingga sekarang ini. Setahun kemudian sang buah hati lahir ke dunia. Seorang bayi laki-laki harapan orang tua. Dia beri nama Pandu Farhan Jannata, bermakna pemandu kebahagiaan di sorga. Ketika anaknya baru berusia 6 bulan, dari Kementerian Agama ia mendapatkan panggilan untuk melanjutkan studi S2 di kota Medan. Dalam waktu 20 bulan, tugas itu pun diselesaikan. Di akhir tahun 1999, ia memperoleh rezeki dengan lahirnya anak kedua, seorang putri. Cantik, menarik, dan menawan hati. Diberi nama Fataya Kamelia Dewi. Di awal reformasi ia mengambil program doktor. Ditinggalkan semua aktivitasnya di kantor. Atas dorongan istri serta Bapak Rektor, siapa tahu kelak bisa jadi profesor. Dipilihnya UIN Syarif Hidayatullah di Ciputat. Dengan buku-buku di perpustakaan ia selalu berkutat. Mulai dari kajian tasawuf, kalam serta filsafat, berharap agar secepatnya bisa tamat. Tasawuf Syekh Siti Jenar ia jadikan disertasi, sebuah ajaran Islam yang cukup kontroversi, di bawah bimbingan promotor Profesor Haji Ardani, dan ujian pun dipimpin oleh Profesor Azumardi. Selesai wisuda, ia menyandang gelar doktor. Beberapa jabatan dipercayakan oleh Bapak Rektor, mulai dari dekan, kepala perpustakaan, sampai wakil rektor. Sampai sekarang meraih gelar profesor. Perjuangan panjang M. Apip Ansori tak kenal letih. Meskipun demikian, cara lambat dan tertatih-tatih, tapi baginya pantang untuk merintih. Akhirnya, kini jabatan guru besar dapat ia raih. Putra pertamanya diharapkan menjadi seorang akademisi, bermodalkan pendidikan S2 Undip bidang planologi. Untuk sementara, ia mengabdi bekerja di Kemendagri. Ternyata di usia 26, ia harus menghadap Sang Ilahi. Harapannya tinggal tertumpu pada sang putri. Di UIN Malang, ia tengah menyelesaikan skripsi. Hari-harinya sibuk belajar di Fakultas Psikologi, sambil mengembangkan bakatnya bernyanyi. Gelar profesor mustahil dapat diraih tanpa dorongan sang istri yang tak kenal letih. Berkat perjuangan istrinya yang tanpa pamrih, di tengah derita sakit empedu, sampai kembali pulih. Perjalanan hidup memanglah penuh misteri. Tiada pernah dihayalkan, apalagi bermimpi. Manusia hanyalah berusaha dan terus menjalani. Itulah perjalanan hidup M. Apip Ansori. M. Apip Ansori hanyalah dapat mengucap syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Luhur atas nikmat dan karunia yang tiada terukur. Semoga bisa terus mengabdi sampai batas umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Tunut Irsyadi, purna tugas guru PGAN 6 tahun Wonosobo, Kepala MAN Wonosobo. Saya mengucapkan rasa syukur dan sukses atas prestasi yang diraih mantan anak didik saya, Profesor Muhammad Afif Ansori MAG, yang hari ini dikukuhkan sebagai guru besar bidang ilmu tasawuf di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pesan saya sebagai orang tua, Mas Afif, jangan sekali-kali melupakan jasa orang tua yang sudah almarhum. Doakan setiap saat, karena anak merupakan tabungan bagi orang tua. Demikian sebagai orang tua, selamat berjuang, dan guru-guru yang ada kesalahan mohon untuk dimaafkan dan sempatkan untuk mendoakan orang tua dan guru-guru Mas Afif. Saya Dr. Sukmo Gunardi, MSI, Rektor Universitas Nurtanio Bandung. Dengan ini mengucapkan selamat dan sukses kepada Profesor Dr. Afif Ansori MAG sebagai guru besar ilmu tasawuf di Universitas Negeri Raden Intan Lampung. Untuk itu saya berharap Profesor Dr. Afif Ansori walaupun sudah mencapai pencapaian tertinggi secara akademis, namun tetap memperhatikan kegiatan-kegiatan generasi muda khususnya di kepramukaan. Oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan selamat dan sukses. Salam pramuka kepada Kak Afif Ansori. Saya Husnunia, Wakil Gubernur Lampung, mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Afif Ansori yang hari ini dikukuhkan sebagai guru besar ilmu tasawuf di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saya baik sebagai Wakil Gubernur, sebagai Kakwarda maupun sebagai keluarga mengucapkan selamat sekali lagi kepada Profesor Afif Ansori. Semoga ilmunya semakin menjadi yang bermanfaat untuk pengabdiannya bangsa dan negara, bermanfaat dunia dan akhirat. Salam pramuka. Sahabatku Dr. Muhammad Afif Ansori yang saya banggakan, saya mengucapkan selamat karena Kak Afif Ansori telah mendapatkan gelar tertinggi di dalam bidang akademik, yakni profesor. Oleh karena itu saya akan menyebutnya sebagai Profesor Dr. M. Afif Ansori MAG sebagai suatu sahabat yang saya banggakan dan saya muliakan. Kami berharap Kak Afif Ansori sebagai seorang leader trainer itu tetap terus mengembangkan pendidikan kepramukaan dan berusaha memajukan gerakan pramuka, mengabdi tanpa henti, mengabdi tanpa batas sampai maut menjemput. Saya Hajrianto Yetohari, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Lebanon di Beirut, mengucapkan selamat kepada sahabat kita Muhammad Afif Ansori yang pada hari ini dikukuhkan sebagai guru besar dalam ilmu tasawuf di UIN Raden Intan Lampung. Sungguh anugerah sebagai guru besar ini merupakan capaian akademis tertinggi yang patut untuk disyukuri
dan dibanggakan. Sebagai sahabat, saya ikut berbahagia dan ikut berbangga atas raihan Muhammad Afif Ansori sebagai guru besar dalam ilmu tasawuf ini. Semoga beliau semakin sukses dan produktif melahirkan karya-karya ilmiah dan akademis dalam rangka untuk memajukan bangsa Indonesia. Saya Profesor Madya Dr. Azhar bin Jaafar alias Ramli, Timbalan Net Chancellor Penggunaan Pelajar dan Diplomasi Komuniti University College of Yayasan Pahang, mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat dan sukses kepada rakan sejawat saya, Profesor Dr. Haji Muhammad Afif Ansori, MAG, daripada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memperoleh gelar Profesor dalam bidang tasawuf pada baru-baru ini. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada beliau. Jadi mudah-mudahan dengan pelantikan Profesor Dr. Haji Muhammad Afif Ansori ini sebagai profesor dalam bidang tasawuf akan dapat mengembangkan lagi ilmu berkaitan dengan tasawuf dan juga ilmu keagamaan ini di persada Nusantara dan juga di peringkat antarabangsa khususnya. Mudah-mudahan diberkati Allah, mudah-mudahan kita semua sihat walafiat. Sawadika, selamat pagi semuanya. Saya Suhailah Sidi, berasal dari negeri Patani, Thailand Selatan. Saya alumni SPD dari UIN Raden Intan Lampung. Dengan ini saya ingin mengucapkan selamat dan sangat bangga atas pencapaian gelar guru besar kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Afif Ansori MAG yang dikukuhkan pada hari ini. Semoga Bapak senantiasa diberi kesehatan dalam mendidik dan membina mahasiswa sebagai kader pejuang bangsa dan agama. Sekali lagi, congratulations, very proud of you, Bapakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khop kun kha.